Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian, para pencinta program Makin Dekat Tuhan dari GSRI Taman Sari. Kita akan kembali membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Berkati percakapan kami dan permenungan membahas tentang Simon, seorang penyamak kulit. Kiranya Engkau berkenan membimbing kami dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui bacaan-bacaan ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mohon dan Roh Kudus mencerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan beberapa bagian yang berkait dengan cerita Simon sang penyamak kulit itu. Kita akan membaca dari Kisah 9 ayat 43, lalu Kisah 10 ayat 6, ayat 17 dan 32. Nanti saya menjelaskan keterkaitannya. 9:43, kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Lalu Kisah Para Rasul 10:6, 17 dan 32, ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Suruhlah orang ke Yope menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita ingin kaitkan atau dapatkan dari tema Simon penyamak kulit? Bukan kebetulan Simon penyamak kulit itu sendiri memang bernama Simon. Tapi tokoh yang sedang mau saya ungkapkan adalah Simon yang disebut Petrus. Nah, dari bacaan tadi sebenarnya itu adalah bagian akhir dari perikop yang menjelaskan bagaimana Simon itu menyembuhkan orang yang lumpuh, sekaligus membangkitkan Tabita atau Dorcas. Lalu cerita itu menjadi gema yang meluas ke seluruh area Kristen mula-mula, gereja mula-mula, yang waktu itu belum disebut Kristen. Nanti sesudah ini baru ada sebutan Kristen di Antioquia. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, Anda bisa bayangkan profesi penyamak kulit itu adalah profesi yang tidak populer, bahkan mungkin dijauhi karena profesi ini selalu berhubungan dengan bangkai. Dan orang yang tersentuh bangkai itu dia akan najis sekian waktu sehingga dia tidak boleh ada di rumah Allah dan lain sebagainya. Saya tidak membayangkan bagaimana Simon yang baru saja menunjukkan kuasa Allah untuk kesembuhan maupun kebangkitan, dia sengaja dititipkan di tempat Simon penyamak kulit. Apa kepentingannya? Ternyata ada kepentingannya. Oleh karena di dalam bagian itu dikatakan ya, kalau saya boleh bagikan beberapa bagian yang mau dilontarkan di dalam ayat-ayat tadi, dia mengatakan, sebentar ya, di pasal berikutnya, bagaimana bagaimana Petrus itu pada akhirnya mengerti kehendak Tuhan. Dia harus berdamai dengan kehidupan yang sebenarnya dianggap najis. Tapi ternyata itu bagian yang sebenarnya Tuhan suruh membongkar konsep yang tidak tepat. Oleh karena apa? Karena kekristenan itu tidak harus berhenti di dalam keyahudian, tapi harus menerobos batas yang bukan Yahudi. Padahal ketika seseorang bergaul dengan yang bukan Yahudi, itu najis. Kebayang nggak? Berarti skop perluasan kekristenan pada waktu itu akan buntu dengan sendirinya oleh karena aturan-aturan yang dibangunnya. Ada terobosan yang luar biasa. Ada bagian misalnya, satu waktu Petrus itu mendapatkan penglihatan.
bahwa ada spray yang besar yang turun dari langit yang menggantung dan isinya adalah hewan-hewan najis. Hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Tapi perintah Tuhan mengatakan, apa yang dikatakan Tuhan halal, kamu harus makan. Dan itu diungkapkan 3 kali. Berarti ini serius dan penting. Petrus tidak paham untuk itu. Maka dia seperti mendapat down payment, tinggal bersama seorang yang disebut Simon sang penyamak kulit di Yope. Yope itu kota pelabuhan. Ya, Yope itu aksen dari Yunani, Ibraninya Yafo, Arabnya itu Java, ya. Dan hari ini mungkin Anda pernah kenal istilah Haifa, itu sama, ya. Bagian yang punya makna yang sama. Kita tidak akan lari ke sana, tapi yang saya mau garis bawahi adalah bahwa Simon Petrus itu mulai ngeh. Kenapa dia harus tinggal bersama Simon sang penyamak kulit? Ternyata kulit yang disamak itu, Anda perhatikan, itu juga yang dikutip Yesus bahwa anggur baru itu tidak boleh disimpan di tempat kulit yang lama. Yang disebut dengan kirbat, yaitu berbahan dasar kulit. Karena kalau kulit lama dengan fermentasi anggur baru, dia akan pecah. Jadi dengan kata lain, kirbat itu harus selalu ada yang baru. Artinya dibuat lagi dan dibuat lagi. Kebayangkan yang membuat itu akan najis, tapi hasilnya dipakai. Dan ternyata kulit yang disamak itu bukan hanya untuk kirbat penyimpan anggur, tetapi juga untuk kehidupan di mana orang-orang tinggal di tenda, bahan dasarnya itu kulit itu. Dan yang jago bikin tenda itu adalah Paulus, orang yang tinggal di Tarsus, yang waktu itu namanya Saulus, pembuat tenda. Jadi singkat cerita ini ada keterkaitan semuanya. Tapi saya mau menggarisbawahi dalam keterbatasan bahwa Simon Petrus itu mengingatkan kepada kita apa yang dikatakan Allah halal, ya, lalu kemudian tidak najis, kita harus menerimanya. Dan betul saja, satu waktu Cornelius itu berdoa di sekitar jam 3 sore. Lalu dia mendengar dari malaikat Tuhan yang dia lihat bahwa doamu dan hidup salehmu itu diterima Allah. Dan nanti engkau akan mendengar seorang yang bernama Simon Petrus yang mengatakan sesuatu kepadamu perihal berkenannya aku tentang engkau dan keluarga. Lalu Anda bilang, Cornelius siapa? Cornelius itu seorang perwira Romawi yang notabene kafir. Tetapi dia melakukan praktek-praktek iman yang hari ini kalau dimodernisasi bilang iman kekristenan, yaitu iman kepada Tuhan Allah yang benar. Tetapi dengan status sebagai orang Roma, dia itu orang kafir, tidak boleh bergaul. Bagaimana harus menerimanya? Maka disitulah Petrus menjadi ngeh. Kenapa dia harus makan makanan yang najis dan haram itu? Dan disitulah sebenarnya dia diajak untuk menerima siapapun yang dianggap musuh, yang dianggap najis, yang dianggap tidak halal untuk dimakan, harus dimakan. Artinya diterima sebagai bagian kehidupan. Singkat cerita, Cornelius itu berkisah kenapa sampai dia mencari seorang yang bernama Simon Petrus yang tinggal di tempat Simon sang penyamak kulit di Yope. Sampai di sini kita mulai terang mestinya. Jadi dengan kata lain, Simon Petrus itu mendapatkan pengertian yang mendalam dari sabda Tuhan, bahwa pada gilirannya dia harus menerima Cornelius menjadi bagian daripada umat Allah yang non-Yahudi, yang tidak boleh lagi dibatasi dengan sebutan kafir dan yang tidak halal. Najis, tidak boleh. Nah, penerimaan itu pada gilirannya Petrus mempertanggungjawabkan kepada tua-tua bangsa Yahudi di Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Diceritakanlah ketika Petrus menjelaskan tentang Yesus yang tersalib dan akhirnya dia adalah juru selamat Kristus Tuhan. Dan pada waktu itu Cornelius dengan seluruh anggota keluarganya dipenuhi oleh Roh Kudus. Padahal pada waktu itu logikanya orang yang dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis baru akan menerima baptisan Roh Kudus yang turun sesudah Yesus menggenapkan
pekerjaannya di muka bumi ini sampai dia naik ke surga, dan nanti sesudah dia naik ke surga itu Roh Kudus akan turun. Maka Kisah pasal 2 yang menjelaskan mereka yang menantikan Roh Kudus dari pengharapan pertobatan menerima baptisan airnya Yohanes Pembaptis, mereka baru menerima Roh Kudus sesudah baptisan air. Sampai di sini mulai paham lagi? Jadi dengan kata lain Cornelius belum dibaptis, tetapi dia sudah berbahasa roh. Lalu Petrus bertanya, kalau kalian semua dibaptis air dulu baru menerima Roh Kudus, sekarang dia belum dibaptis air sebagai tanda pertobatan, tetapi sudah dibaptis oleh Roh. Artinya, Anda tidak boleh menolak yang namanya Cornelius. Jadi kalau dia minta dibaptis secara ritual dengan air tanda pertobatan, Anda harus menerima, dan tidak ada embel-embel dia bukan Yahudi, dia kafir, tidak boleh, tidak bisa. Nah, bagian itulah menjadi titik penting. Kenapa kekristenan akhirnya meluas? Karena Anda dan saya membuang istilah eksklusif yang sering menghambat pertumbuhan gereja. Kita diajak untuk melihat dari sudut yang Tuhan sendiri buka, yang sering disebut hari ini dengan pendekatan inklusif. Saya tidak akan menjelaskan istilah inklusif itu sendiri, tapi artinya Anda tidak hanya menerima orang sendiri, orang yang bukan sendiri pun pada gilirannya akan menjadi orang sendiri ketika kita melakukan pendekatan-pendekatan yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ketika kita sampai tiba di dalam pemikiran bagaimana Petrus itu mempertanggungjawabkan pertobatan daripada Cornelius dan dia boleh diterima melalui baptisan karena tanda penyertaan Allah lewat baptisan Roh Kudus sudah terjadi, maka pada gilirannya Petrus itu bisa melanjutkan perjalanannya. Dan kalau Anda perhatikan bagaimana dia pada gilirannya melanjutkan dari pasal-pasal berikutnya, sesudah pasal yang ke-11 ya, lalu ada nama Barnabas, Saulus ke Antiokhia dan seterusnya, karena memang orang ini juga yang mempromosikan bahwa ternyata pertanggungjawaban daripada perbuatan Petrus untuk menerima Cornelius untuk mengatakan bahwa keselamatan itu juga terjadi buat bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Pada gilirannya, maka Barnabas sebagai salah satu tokoh di Yerusalem, tokoh gereja di Yerusalem, maka mereka pergi ke Antiokhia untuk mencari Paulus yang tinggal ada di Tarsus sebagai pembuat tenda. Tadi saya bilang masih ada keterkaitan dengan produksi kulit, karena kota Tarsus itu adalah kota yang bisa dibilang kota utama yang menghasilkan hasil sama kulit yang bisa dibuat turunannya seperti tenda, kirbat, dan lain sebagainya. Barnabas akhirnya berjumpa dengan Paulus. Dan disitulah mereka tinggal di Antiokhia katanya sekitar 1 tahun untuk mengajar orang-orang yang mengikut jalan Kristus. Dan pada gilirannya mereka percaya kepada Kristus. Dan tahukah Anda, di kota itulah untuk pertama kali orang yang mempercayai Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat disebut Kristen atau Kristus kecil. Sampai di sini saya berharap kita bisa mendapatkan benang merahnya. Ketika seseorang hatinya peka untuk meminta pimpinan Roh Tuhan, dan ada hal misteri dan kegalauan hati karena ini tidak lazim di dalam budaya, tetapi Roh Tuhan mengatakan apa yang dikatakan Tuhan halal harus dimakan. Apa yang Tuhan katakan tidak najis harus diterima. Petrus coba melakukan itu. Dan ternyata ini adalah simbol untuk menerima Cornelius yang takut akan Tuhan. Orang yang saleh dan yang melakukan hukum-hukum Tuhan. Sampai di sini koreksi kita barangkali seperti ini, Ibu Bapak. Jangan-jangan kita itu adalah orang yang statusnya umat Allah. Apapun yang kita lakukan itu atas nama Allah. Tapi pola pikir dan perilaku kita jauh dari kehendak Allah. Apakah hal itu mungkin terjadi di dalam gereja Tuhan? Barangkali saya bisa mengatakan sangat banyak. Yaitu orang-orang munafik yang berpura-pura.
hari ini kita bukan lagi waktunya untuk berpura-pura dan munafik. Karena hari sudah menjelang senja dan sebentar lagi akan pergantian hari. Itu satu ungkapan simbolik bahwa sebentar lagi dia akan datang kembali. Mari kita tanggalkan hidup yang seperti itu dan memulai dengan hal yang baru. Kita bisa menerima kisah yang luar biasa dari Simon Petrus yang menyatakan diri tentang kuasa ilahi yang secara eksklusif dia diutus Tuhan. Tapi pada gilirannya dia harus dengan semangat inklusif menerima orang yang tertolak di dalam aturan-aturan hukum dan juga nilai budaya. Tapi hari itu Allah menyertai dia. Dan dia menegaskan Kornelius dengan keluarga dan semua orang di dekatnya adalah milik Kristus juga. Dan sesudah itu ada kelanjutannya bahwa mereka menemukan Paulus di Tarsus melalui representatif Barnabas. Dan pada gilirannya Antiokhia menjadi kota basis pekabaran Injil ke ujung bumi, di mana Antiokhia menjadi titik balik pergantian dari Yerusalem yang tadinya awal untuk basis pemberitaan kabar baik, sekarang dari Antiokhia. Dan dari situlah Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Tahukah Anda, itu semua dimulai dari friksi yang luar biasa, nilai-nilai yang berbenturan. Tapi di sanalah Tuhan mendamaikan dan kita memahaminya. Saya bisa menyampaikan bahwa Simon sang penyamak kulit itu menjadi sebuah trigger untuk kita peka akan pimpinan Tuhan. Adalah bagus menerima ajaran-ajaran, aturan-aturan, nilai budaya yang disepakati karena menghindari konflik. Tapi terkadang konflik itu bisa terjadi. Justru ketika Tuhan memimpin, konflik itu menjadi sebuah kesempatan untuk memenangkan banyak jiwa dan konsep yang sesungguhnya tentang kasih setia Tuhan bagi banyak orang supaya mereka yang percaya selamat sungguh-sungguh menjadi wujud dan bukan isapan jempol. Kiranya Tuhan menolong Anda dan kiranya kita tetap setia akan pimpinan Roh Kudus untuk peka bagaimana Tuhan mengutus kita sampai kita kelak berjumpa dengan Dia. Kita adalah orang yang setia di dalam panggilan dan mengerjakan panggilan itu sendiri. Kiranya sekali lagi Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Dan mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kiranya Engkau tolong kami untuk memiliki roh seperti Simon Petrus yang rela tinggal di rumah Simon sang penyamak kulit di Yope. Ternyata itu adalah transisi untuk dia pada gilirannya menjumpai seorang yang disebut kafir, musuh umat, tapi justru dia menjadi bagian yang menggenapkan kasih setia Allah bagi setiap orang yang percaya tanpa memandang suku, bangsa, dan lain-lainnya. Bapa yang baik, biarlah kami mempunyai roh yang mampu membedakan mana roh Allah dan bukan. Sehingga hikmat yang berasal dari Tuhan hadir di dalam menjawab panggilan untuk memuliakan nama-Mu dan meluaskan kerajaan-Mu melalui kesempatan hidup yang masih Engkau titipkan. Biarlah kami boleh selalu ingat istilah Simon sang penyamak kulit berulang-ulang dibunyikan. Itu semua untuk menegaskan, untuk membuktikan keterangkaian bahwa apa yang dilihat oleh Petrus maupun Kornelius adalah pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Dan ketika Kornelius bercerita mengapa dia dengan antusias mencari Simon Petrus yang tinggal di rumah Simon sang penyamak kulit, semuanya menjadi sinkron. Dan Petrus menjadi sadar bahwa itu adalah gerakan Roh Kudus yang mengajar untuk peka dan menjalankan kehendak Tuhan. Meskipun banyak nilai dan kebiasaan yang tidak lazim seperti Petrus coba menolak apa yang disampaikan malaikat. Dan pada waktu itulah dia taat karena Tuhan yang bersabda. Bapa yang baik, biarlah kami melakukan yang sama
untuk memuliakan dan memberitakan nama-Mu sampai ke ujung bumi, sehingga mereka yang mendengar dan percaya boleh menjadi murid-murid yang berkarakter Kristus, yang boleh memuliakan nama-Mu sampai berjumpa dengan Engkau, Raja dan Tuan yang sesungguhnya di dalam kehidupan setiap kami. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, serta ya Tuhan, kami menitipkan penginjil Eli Olga yang baru saja juga melewati hari-hari pasca operasi yang kedua. Kiranya Engkau memberikan kelegaan kepadanya, kesembuhan sejati yang membuat dia menyimpulkan betapa Tuhan itu baik, sehingga apa yang dia boleh kerjakan melalui hidupnya yang ada hari ini adalah pembaruan dari Tuhan untuk selalu melayani dengan setia dan penuh sukacita. Kiranya Tuhan menguatkan hamba-Mu, Pendeta Simon Huta Barat, yang juga sedang studi, dan teman-teman yang lain. Kami menitipkan Tuhan juga beberapa sahabat kami di kemajelisan, dan juga calon majelis yang akan dilantik kelak. Biarlah Tuhan tolong mereka, supaya apa yang berlangsung di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat kami di Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari, sungguh kami dapat memuliakan Engkau di dalam setiap pikiran dan perilaku kami. Dengarlah ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu, karena kami hanya memohonkan semua ini dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, kita selesai sampai di sini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menghibur kita. Sampai jumpa di program Makin Dekat Tuhan berikutnya.